Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perkenankanlah kami menyampaikan rangkuman dari hasil mata pelatihan tadi sore, pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Pati, Angkatan 2 PPSDM Minerba Bandung. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniawati yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Kita akan menyimak bersama tentang rangkuman kesiapsiagaan bela negara dengan pokok bahasan pembinaan fisik dan mental yang tadi disampaikan oleh Bapak Serma Asep Herianto dari anggota Bintaldam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Kita menuju ke materi. Apa sih kesiapsiagaan bela negara itu? Kesiapsiagaan bela negara adalah untuk mengabdikan diri secara total yang didasari oleh nilai-nilai dasar negara, ketangguhan mental yang didasarkan pada nilai-nilai cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita yakin Pancasila sebagai ideologi negara serta kerelaan berkorban demi bangsa dan negara akan menjadi sumber energi yang luar biasa dalam pengabdian sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Kemudian tujuannya apa sih? Memelihara jiwa dan raga serta membentuk sikap disiplin, rasa kebersamaan, rasa tanggung jawab kita, solidaritas, loyalitas, dan jiwa korsa serta membentuk mental dan fisik kita yang tangguh. Dari penjelasan tadi disebutkan ada dua kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yaitu 1. Keprotokolan, 2. Kita tidak asing lagi dengan PBB atau peraturan baris berbaris. Ngomong-ngomong tentang keprotokolan, adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi 1. Tata tempat, 2. Tata upacara, 3. Tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Apa sih contohnya? Bagaimana membentuk keprotokolan itu? Misalkan saya sebagai ASN atau guru di sekolah dasar, saya ditunjuk untuk mengurusi keprotokolan untuk upacara kebesaran. Apa yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah membentuk sebuah panitia kecil, kemudian membuat perencanaannya, kapan itu dilakukan, di mana tempatnya, kemudian menunjuk siapa pemimpin upacaranya, kemudian siapakah petugas untuk membacakan teks UUD 1945, doa misalkan, dan lain-lain. Setelah semuanya itu siap, kemudian panitia ini laksanakan latihan sampai betul-betul bisa, kemudian dilaksanakanlah gladi bersih. Setelah itu, selain tata upacara, kita juga harus mengurus tata tempat. Misalnya nanti pada upacara kebesaran tersebut kita kedatangan tamu Pak Bupati dan istrinya. Kita harus menata kursi untuk beliau, di mana ditempatkan kursi itu. Kemudian ada tamu undangan lain, di sebelah mana juga kursi untuk tamu undangan lain itu ditaruh. Kemudian tata penghormatan. Pada saat tamu undangan datang, misalkan Pak Bupati, istrinya, atau tamu undangan lain, kita persilahkan duduk dengan kepanitiaan kecil tadi. Ada suatu saat beberapa tahun yang lalu, ada murid saya kelas 5 pada saat latihan upacara di sekolah. Mereka dengan kritisnya ada yang bertanya, Desi, apakah ada perbedaan upacara sipil dengan upacara militer? Mungkin anak-anak SD pada tahu bedanya itu karena melihat kalau TNI atau tentara itu bawa pistol yang panjang.
tahunya mereka seperti itu. Saya juga bingung untuk menjawab karena tidak tahu detail. Saya cuma janji ini adalah PR untuk saya, kalau saya sudah tahu jawabnya akan saya jawab pertanyaan itu. Kemudian tadi sudah saya tanyakan di Bapak Herianto, dan sudah saya jawab juga ke murid SD lama saya, sudah bertahun-tahun saya punya hutang jawaban, dan ternyata memang ada perbedaan yang mencolok tadi. Betul, memang murid saya untuk yang militer di bawah atau perlengkapannya ada senjata, salah satunya pistol atau senapan yang panjang itu. Kemudian kalau untuk upacara sipil tidak ada. Kemudian perbedaannya di istilah pemimpin upacara sipil. Kalau di militer komandan upacara. Kemudian ada lagi kalau di sipil itu pembina upacara. Tapi kalau di militer penyebutannya inspektur upacara. Untuk pengaturan upacara secara garis besar antara tata upacara sipil dan militer itu sama. Terus ada lagi, waktu itu saya ceritakan di upacara hari kemerdekaan yang dilihat anak-anak di TV itu, setelah amanat selesai ada yang nyebut Andika Bayangkari. Setahu saya pada waktu itu adalah sebagai tanda upacara itu akan usai, seperti itu. Sudah saya jawab di murid-murid saya, kemudian saya konfirmasi ke Sir Herianto tadi sore, ternyata sudah betul. Alhamdulillah saya sudah tidak punya hutang lagi dengan murid saya. Yang kedua, PBB atau peraturan baris berbaris adalah kegiatan latihan fisik guna menanamkan kebiasaan kita, jiwa kursa, disiplin kita, loyalitas, kebersamaan, dan tanggung jawab kita. PBB ini sangat bermanfaat untuk pelaksanaan 3 fungsi ASN seperti saya ini. Salah satunya fungsi ASN 1, pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kenapa sih kok harus PBB itu dilakukan? Ya karena itu tadi, biar terpeliharanya jiwa raga kita, membentuk sikap disiplin kita, loyalitas, kebersamaan kita, dan rasa tanggung jawab. Kemudian sebagai ASN, penerapannya ini sangat perlu sekali PBB ini untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Itu harus benar-benar bagus, harus perlu dipupuk setiap hari. Kemudian di PBB itu juga ada aba-aba, misalkan gerakan maju jalan. Aba-aba itu kayak sebuah perintah kecil gitu. Misalkan maju jalan, sebuah perintah kecil. Ya, sekarang kita ke gerakan PBB, gerakan di tempat, ada sikap istirahat, hadap kanan kiri, balik kanan, jalan di tempat, kemudian penghormatan. Kemudian gerakan berjalan atau berlari, maju jalan, langkah tegap maju, langkah ke depan dan ke belakang, langkah ke kiri dan ke kanan. Kemudian saya sertakan link YouTube contoh praktik PBB, barangkali ada teman-teman atau adik-adik yang mau melihat contoh-contoh dari gerakan PBB tersebut. Setelah ini, selain kesiapsiagaan bela negara, tadi saya juga sempat mencatat umpan balik dari hasil diskusi kelompok kami dengan Ibu Dian Anggarini mengenai analisis isu kontemporer global, di mana beliau berpesan bahwa wujud kontribusi ASN itu memang harus dilakukan secara nyata sesuai dengan solusi yang kami tawarkan. Jangan cuma hipotesis atau saran saja, tapi saran tersebut harus disusun menjadi program dengan hadiah dan hukuman yang jelas. Bukan hukuman tapi ya kita lanjut di
sanksi tadi umpan balik dari diskusi kelompok analisis kontemporer global. Karena di hasil kelompok kami itu sebetulnya sudah bagus, tapi masih ada yang kurang sedikit karena tidak tersampaikannya informasi itu sampai di masyarakat dengan adanya saran dari kami. Kemudian kami itu punya usul bagaimana kalau saran tersebut disusun program yang namanya program untuk memasang poster di tempat-tempat tertentu. Poster apa itu? Ya tentunya poster tentang wujud dari saran kami, yaitu menyebarluaskan protokol kesehatan agar masyarakat itu selalu taat akan protokol kesehatan mereka, baik di rumah, di luar rumah, atau dimanapun mereka berada. Kemudian dengan poster itu kita harapkan informasi yang kita sampaikan selain dari pemerintah bisa sampai ke titik bawah warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Dari hal tersebut, bentuk atau aksinya memang harus terlihat dan terlaksana dengan baik. Sebelum itu kita membuat poster, kita rencanakan dulu menentukan tema, jelas temanya tentang coronavirus disease. Yang kedua kita buat kerangka posternya semenarik mungkin, kemudian kita isi konten-konten poster tersebut, kita cari bahannya. Kalau memang kesulitan mencari bahan, kita pesankan di jasa cetak. Kemudian kita memilah-milah gambar yang menarik, bagaimana memakai masker, bagaimana memakai hand sanitizer, mencuci tangan, dan sebagainya. Kemudian kita kembangkan isi ceritanya, kalimat-kalimat yang menarik masyarakat itu pasti mereka tertarik untuk dibaca. Kemudian kita cetak, kita sebarluaskan ke masyarakat, misal kita tempelkan ke tiang-tiang, ke warung-warung. Selain itu kita tidak hanya memonitor dari jauh, tapi kita harus evaluasi apakah sudah teredukasikah masyarakat dengan poster kita, atau hanya kita itu buang-buang anggaran saja. Kita harus mengukur ide gagasan kita tadi, yaitu membuat poster untuk disebarluaskan. Harus ada evaluasi sehingga kegiatan kami itu terukur, dan kalau memang itu diukur dirasa belum maksimal, kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya lagi, mungkin yang lebih baik selain membuat poster. Demikian rangkaian coretan kecil dari pelatihan tadi sore. Semampu saya, sebisa saya, apa yang saya jelas, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.